Nah, cuman di hari-hari ini, kemudian orang-orang ini mengatasnamakan Tuhan. Nah, saya mendapat pesan Tuhan. Nah, sama Nabi ke-26 ini juga mendapat pesan dari Tuhan, sangat jelas sekali bahwa orang yang tidak divaksin itu adalah umat orang Kristen yang tidak mau divaksin. Itu adalah umat yang tersesat. Ayo gimana coba? Semua masing-masing bawa pesan Tuhan. Alkitab tidak mengenal gotak-gatik gatuk ya. Alkitab itu kalau ngomong straight, nanti saya tunjukkan. Alkitab itu kalau ngomong straight, kalau dia bernubuat itu straight. Begitu kita ngelihat, kita ngerti nanti. Bukan gotak-gatik gatuk. Nah, kita di luar dogma. Kalau kemarin kan Pak Kopi Krisi bilang kita udah beyond denominasi. Ya, begitu kita membongkar dogma kita, maka kita bisa beyond denominasi. Sehingga buat saya orang Katolik dengan orang Protestan itu sama saja. Orang karismatik dengan orang Advent, bahkan dengan saksi Yehova pun sama saja. Selama dia mengakui Roma 10 ayat 9 dengan benar, teks aslinya, bukan dari teks bahasa Indonesia. Karena Anda akan bingung nanti. Kecuali Anda sudah mengerti di beyond dogma, maka Anda baca teks bahasa Indonesia nggak apa-apa. Masalahnya di situ Anda akan membingungkan sekali kalau Anda tidak tahu teks aslinya, Roma 10 ayat 9, terutama bagi orang-orang yang terjebak dengan dogma. Semua barang yang Anda beli di Indonesia, termasuk rokok, itu ada barcode-nya. Ya. Apakah berarti kalau Anda mengisap rokok berarti Anda sudah menjadi pendukung antikristus? Bahkan Anda beli sampo saja. Dulu pertama kali yang ada barcode-nya itu kan PNG tuh. Oh, itu antikris. Saya ingat sekali ya tahun 2000, tahun 93, tahun 90 sampai 93. Jangan beli fix sama barang fix PNG Pantene sampo Pantene itu loh. Sampo Pantene fix sama satu lagi saya lupa itu ya. Oh, itu punyanya antikristus. Kenapa? Karena ada barcode-nya. Dulu yang pertama kali di barcode itu produk-produknya Unilever yang di Indonesia. Sebelumnya nggak ada barcode, cuman produknya Unilever aja. Unilever itu antikristus. Wah, pendeta-pendeta terkenal semua yang khotbah itu. Semua itu pendeta-pendeta terkenal yang penginjil-penginjil yang hebat-hebat. Yang pernah Anda tahu. Yang khotbah-khotbah seperti itu. Hati-hati itu PNG, itu antikristus. Dia bikin seminar di mana-mana antikristus. Kok hebat sekali. Sak Petrus Agung Semarang itu pernah juga, ya udah almarhum, pernah juga. Namun apa yang terjadi? Hari ini tidak ada satupun barang Anda yang tidak dibarcode kecuali produksi desa. Bahkan produksi desa saja dibarcode, karena sekarang sudah ada mesin barcode kan. Anda kalau punya stok di rumah, ya ada di toko Anda atau di gudang Anda, terus Anda masukkan pakai komputer di barcode. Paling gampang di barcode. Jadi kalau lagi stok opnam cuma tinggal pakai mesin barcode, cuma tinggal ditutulin aja selesai. Kalau nggak di barcode, Anda ngitung satu-satu, mampus loh. Ini contoh nih ya, ini yang dituduh 666 ini. Anda kalau lihat, ini yang namanya barcode ini ya. Lihat ya, barcode. Barcode itu setiap garis, setiap sepasang garis, itu menunjukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Itu caranya, setiap sepasang. Satu pasang ya, jadi 2 garis itu satu pasang. Nah, untuk membentuk angka 6, itu membentukkan 2 garis panjang, itu contoh yang merah yang sebelah kanan itu. 6, contohnya nih ya, saya tunjukkan ke Anda nih. Sebentar. Untuk membentuk angka 6 ini membentukkan satu pasang garis lurus. Seperti ini ya. Bentar. Sepasang garis lurus seperti ini. Nah, sepasang garis lurus ya. Ini contohnya ini nih. Sepasang garis lurus ini, 6. Untuk membentuk angka 6. Ya, kalau itu contohnya begitu ya. Nah, kebetulan itu dibagi menjadi 2 kolom. Nah, untuk memisahkan kolom-kolom ini digunakan garis yang sama dengan angka 6. Nah, yaitu ini. Yang merah ini, ya. Nah, jadilah angka 666. Wah, 666 kan? Wah, jadilah 666. Dulu saya percaya ya. Saya sempat stres gara-gara ini. Karena semua barang itu di barcode semua. Sehingga saya pilih-pilih sekali kalau beli barang. Jangan yang ada barcode-nya. Nah, menjadi apologet itu baik ya. Jadi Anda menjadi kritis terhadap firman Tuhan.
Anda menjadi kritis terhadap pengajaran-pengajaran. Itulah sebabnya sejak saya perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ya, Tuhan suruh saya itu masuk ke dunia apologet ini, saya jadi makin kritis dan firman Tuhan itu langsung itu ya, begitu fresh buat saya. Nah, itu contohnya ya, ini contohnya nih. Nah, ini 6, terus mana tadi? 6, sorry ya, bukan. Tadi mana? 6, ya. 6, ini sama, 6, ya, yang merah-merah ini. Anda lihat, kalau Anda punya barang di rumah, pasti ada garis lurus 2 gini, yang membagi menjadi 2 kolom. Ya, dan ada 3, 6. Wah, tuh kan, 6. Nah, begitu ya. Itu contohnya seperti itu. Nah, inilah macam-macam barcode, ya. Macam-macam barcode ini. Tapi sekarang barcode itu modelnya kan nggak garis lurus lagi, tapi sekarang yang tren kan yang begini nih. Nah, ini jangan dipakai, ini antikris nih. Tapi sekarang semua pakai, gereja pun sekarang pakai. Buku-buku rohani, kaset-kaset rohani pun pakai ini. Bahkan di gereja Anda, di gereja yang gede-gede, sudah pakai ini buat mesin, namanya mesin GIF. GIVT ya kan. Kalau di Eropa namanya GIF. Buat kalau persembahan itu loh. Jadi kantong persembahannya itu, kalau Anda pakai Apple, kalau pakai Anda pakai iPhone, ada iPhone GIF. Nah, Anda tinggal install, terus nanti connect dengan rekening Anda, terus kantong persembahannya di gereja, itu ada semacam chip, ya, dengan kode ini, GIF. Saya lupa kasih ya, ada di handphone saya soalnya. Ada namanya GIF. Anda cuma tinggal tempelkan handphone Anda ke kantong persembahan. Anda sudah setting mau kasih berapa di situ, mau kasih 100.000, mau kasih 1 juta, atau mau kasih 5.000 rupiah. Ya, itu Anda tinggal setting, tinggal Anda tempel, itu sudah langsung transfer account tanpa Anda harus utak-utik angka satu-satu. Anda tempel aja handphone Anda di kantong persembahan itu. Nah, di Eropa sudah biasa ya, karena apalagi musim corona ini nggak pakai uang, kita kan, karena orang takut ngitung uang juga. Jadi mereka semua pakai gift, semua mereka cuma tempel-tempel begitu di kantong persembahan. Tapi sekarang tambah nggak boleh lagi, sekarang karena nggak boleh ada pertemuan di gereja ya, maksimum itu 5 orang, itu cuma bikin buat ibadah online saja. Nah, itu contoh. Nah, virus itu juga begitu ya, pakai ini ya, barcode-nya. Walaupun masih ada barcode yang panjang. Nah, lihat ini barcode-nya kan masih ini. Tetapi ada barcode yang panjang tadi, yang ada 666 tadi itu masih ada. Nah, yang di barcode itu dusnya ya, dan ada beberapa di botolnya. Tetapi ada orang bilang, oh itu di airnya ada microchip, water microchip katanya. Seperti itu. Ada namanya liquid microchip. Nah, bisa nggak? Sebenarnya bisa. Ada microchip cair itu ada ya, based on water. Microchip based on water itu ada. Tetapi ya, pertanyaannya, ketika ini dimasukkan ke dalam vaksin ini buat apa? Dan itu harus 2 kali loh kita divaksin loh. Ya, kita kan divaksin 2 kali, bukan cuma sekali. Nah, terus jumlah vaksin itu tadi supply and demand itu nggak sebanding loh. Supply-nya itu tidak sebanding dengan kebutuhan manusia di seluruh dunia, bahkan di Indonesia sendiri saja nggak sebanding. Supply-nya itu, oh nanti bertahap Pak, alasannya kan begitu kan. Oh bisa saja, kita boleh saja pakai teori itu, boleh, bukannya nggak boleh ya. Nah, nanti saya tunjukkan kepada Anda. Oke, sampai sini dulu. Nah, kemudian, saudara, pertanyaannya, ya tadi pertanyaannya, apa sih yang salah dari pemberian microchip, pemberian vaksin kepada manusia itu? Apa yang salah? Oh, yang salah itu karena nanti ada microchipnya, itulah tanda 666, diberi tanda. Loh, kan namanya diberi tanda itu tandanya ada di tangan sama di dahi. Apakah ada yang divaksin di dahi? Apa ada yang orang yang disuntik di dahi, di kepala sini, di dahi nih, nonongnya disuntik begini, cus begitu. Kan semua di tangan vaksin itu, bukan di dahi. Dia kan suntiknya di tangan, di lengan, ya toh. Sehingga ada bekas, kalau yang pernah vaksin cacar itu ada bekas itunya kan. Oh itu tanda itu, dia bilang. Tapi nggak ada yang orang disuntik di dahi. Kalau ada dokternya geblek itu suntiknya di dahi, suntik cus, push gitu kan. Nah, masalah itu kan di lengan.
Satu itu. Kedua, kalau ada microchip cairnya itu hebat sekali ya. Seluruh dunia itu microchip cair itu ide baru sekitar 2008, 2017, 2020 ya, langsung diterapkan, hebat sekali itu. Microchip cair. Nah, ketika cairan itu masuk ke tubuh, apakah dia di lengan atau di dahi? Enggak. Ketika vaksin itu masuk, microchip itu dia akan beredar ke seluruh tubuh. Sedangkan kalau kita baca di Alkitab, kita baca di Alkitab dulu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi apa? Yang tidak menyembah patung binatang itu. Yang tidak menyembah patung binatang. Ya. Kata kuncinya, menyembah. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Kalau tanda itu berupa suntikan, disuntik itu artinya memberi tanda, ya, vaksinnya itu balik lagi, vaksinnya itu mengalir kemana-mana, namanya diberi tanda pada tangannya atau pada dahinya. Kedua, nggak ada orang disuntik di dahi, nggak ada orang divaksin di dahinya, di kepalanya itu nggak ada. Nah, nanti kalau kita baca teks asli kata diberi tanda itu bukan disuntik, tetapi di stem. Atau dengan kata lain, ditato, digrafir di tangannya itu. Digrafir, ditato, di stem, diberi tanda. Kata stem, itu stem, berarti ada kelihatan nanti. Nanti kita lihat ya bagaimana cara membaca nubuatan supaya Anda jangan berandai-andai. Nah, ini yang ditakutkan. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu binatang itu atau bilangan namanya. Nah, kesalahan sosialisasi vaksin kemarin, pemerintah berkata nanti akan bekerja sama pakai namanya bonus seperti. Jadi orang-orang yang bisa pakai tanda, yang punya sertifikatnya ini, nanti dia dapat kemudahan-mudahan, dapat diskon, dapat voucher, dapat segala macam dengan menunjukkan digital, ya, sertifikat digital setelah divaksin. Nah, ini yang bikin tambah takut. Tuh buktinya tuh bikin sertifikat digital, lah, bener kan? Iya, sertifikat digital itu apa dengan Anda nempelkan tangan itu, kan dia harus punya tanda di tangannya atau di dahinya. Jadi sama saja orang iniin lagi di kepalanya, misalnya begini ya, misalnya nih, ini alatnya nih kan, terus dilihat di tanda di kepalanya begitu kan, atau di tangannya. Nah itu seperti itu nanti bentuknya. Oh enggak, dengan sertifikat digital, pokoknya enggak begitu Pak. Tetapi ini masalahnya tandanya di tangan sama di dahi, dia ya ditunjukkan bagi mereka yang memakai tanda. Dia pakai tanda di tangan atau di tangan kanannya, dan itu di tangan kanannya. Ada nggak yang divaksin di kiri? Ada. Apakah harus kanan? Nah, itu pertanyaannya. Tandanya itu harus di kanan, tangan kanan. Artinya, itu akan ada di kanan. Kalau itu ada di dalam darah, itu kemana-mana. Nggak bisa kanan-kiri, nggak bisa ditentukan. Tapi itu sudah jelas di tangan kanan atau di dahi. Jadi stempel, ada stemnya. Nah, kalau badan saya ini ada tatonya, yang pernah lihat itu ya, ada tatonya, ditato. Nah, itu tanda itu loh, kelihatan. Itu namanya stem. Pak, itu kan maksudnya adalah makna metafora, Pak. Oh, nanti saya tunjukkan, makanya Anda harus tahu pola nubuatan dalam Alkitab seperti apa. Itulah ada pola nubuatannya itu yang Anda harus mengerti. Nah, kemudian nanti Anda cek lagi. Masalahnya terus, nah ini nih ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 600, lihat ya. 666. Jadi itu adalah sebuah jumlah 666. Bukan sebuah angka 666. Kalau tadi ini adalah sebuah angka. Ini bukan jumlah ya.
tapi sebuah angka. Ya. Misalnya nih ya, 222 ditambah 222 ditambah 222, maka akan sama dengan 666. Kira-kira begitu ya. Itu jumlah. Tetapi ini angka ini ujuk-ujuk muncul di situ, bukan karena di jumlah. Nggak ada. Ahli komputer manapun tidak akan berkata itu adalah sebuah jumlah. Itu angka saja. Kebetulan karena untuk memisahkan dua kolom, ini kolom pembilang, ini kolom penyebut, atau ini sebuah kolom pengklasifikasian, atau ini kolom apanya, begitu kan. Biasanya ada dibagi. Ini kolom klasifikasinya, yang sebelah kanan kolom apanya. Jadi begitu ya. Nah, ini yang disebut angka, bukan jumlah. Sedangkan 666 di dalam kitab Wahyu, ya, ia harus menghitung bilangan, dihitung. Kalau dihitung itu dijumlah. Jumlahnya itu 666, bukan 666. Dia tidak berkata 666. Kalau tadi ini adalah 666. Bukan 666. Ini bukan 666. Ini adalah 666. Nah, kalau Anda pernah nonton filmnya The Omen, ya, The Omen itu bikin tanda lagi, dia keren tuh 66-nya. Bikin tanda 6, ya, 6, dan 6. Nah, begitu di Omen itu. 6, 6. Ini juga 6. Nah, tandanya di Omen itu ya. 6, 6, 6. Ya kan? Tandanya di Omen itu. Namanya ada 3 tuh. Nah, dia bilang begitu. Dan ada banyak sekali macam-macam 666. Tapi itu bukan sebelah 666. Dan Alkitab menulis 666, bukan 666. Beda ya. Kita buka ya bahasa aslinya nanti. Nanti kita buka satu-satu bahasa aslinya. Sekarang kita ini dulu. Atau enggak, kita buka dulu aja deh. Ya, kata 666 itu bukan hex ya, tetapi hexakosioi, hexekonta, hex. Jadi 666, bukan 666. Ya, hexakonta, hexakosioi 600, hexakonta sama dengan pentakon ya. Pentakonta itu penta tadi 50, pentakosta itu ya. Hexakonta dan hex. Kenapa dia nggak bilangnya hex? Ya, hex. Kenapa nggak dia bilang begitu? Ya kan, 666 kan? Tapi dia bilangnya hexakosioi, hexakonta, dan hex. Kalau dia 666, maka dia bilangnya hex. Jadi harus 600, harus sebuah penjumlahan angka itu. Bukan cuman kode 666. Nah, kalau Anda melihat, oh tapi itu kan 666, ini kan juga sebuah jumlah. Nah, kita lihat ya, dalam teks bahasa ininya ya, dalam teks Yunani, gramatikal Yunani. Kita lihat ya, dia dalam berupa huruf ya, 666. Bagaimana cara menulis 666 dalam bahasa Yunani? Bagaimana cara nulis 666? Lihat. Maka dia harus begini, 660 ya. 666. Cara nulis harus begitu. 666. Karena ini kan dalam bahasa Yunani kan. Jadi harus begitu nulisnya. Ya. 666, bukan angka 6, 6, dan 6. Kalau tadi angka 666. Nah, ini angka 666. Ini angka 6666. Bukan jumlah. Kalau ini adalah jumlah. Ini adalah jumlah 666. Itu bedanya, supaya Anda ngerti. Jadi waktu kita baca Alkitab, Anda harus tahu, mau menafsirkan, Anda jangan
langsung sok tahu begitu ya. Anda harus tahu bahasa aslinya. Kalau Anda nggak tahu bahasa aslinya, nanti Anda mudah disesatkan, dipelintir-pelintir. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan kepada kita, cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita disuruh cerdik seperti ular. Nah, nanti kita akan baca lagi ya di sini ya. Nah, nanti kita solusi nanti, itu ada di solusi. Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Kemarin saya sudah kasih tahu Anda apa artinya. Bukan, cerdik seperti ular itu Anda harus berhikmat, lihai, harus. Bukan, cerdik seperti ular itu Anda harus tahu firman Tuhan sampai dibolak-balik, Anda kudu ngerti. Kayak tadi ya, orang bolak-balik, itu kan microchip itu ada ditulis di Alkitab. Nggak ada. Itu angkanya 66 barcode, bukan 66. 666. Ya, heksakoisoi, heksakonta, hex. Bukan hex, tapi 666. Jadi nulisnya bukan 666. Nah, itu kita harus ngerti. Itu namanya cerdik seperti ular. Anda ngerti sampai bahasa aslinya, dipelintir-pelintir pun nggak bisa. Mengapa? Karena iblis akan datang kepadamu juga dengan firman Tuhan yang dicocokmologi. Makanya nanti saya tunjukkan kepada Anda supaya jangan cocokmologi. Bagaimana firman Tuhan itu nggak cocokmologi. Makanya setialah kepada yang tertulis. Nah, kalau Muhammad ada di dalam Alkitab, itu namanya cocokmologi, dikotak-katik-katuk. Alkitab itu tidak mengenal begitu. Cara pembacaan di Alkitab begitu. Oke, mau saya tunjukkan beberapa ini. Bahwa buku ini sangat Oke, saya pernah nonton dipahami videonya oleh kita ini semua, Pak Dharma anak-anak ini ya. bangsa. Saya pernah nonton videonya. Sebentar. Nah. Saya mau tunjukkan kepada Anda bagaimana yang namanya konspirasi global, terus ada lagi misi penyatuan sistem total kontrol ini sudah pernah terjadi. Kapan pernah terjadi? Di zaman Babel. Kejadian 11. Ya. Sudah pernah terjadi kejadian 11. Orang berkonspirasi, manusia berkonspirasi. Ya, di dalam menara Babel itu semua satu dunia, satu bahasa, satu budaya. Kemudian apa yang terjadi? Dengan mudahnya Tuhan mencerai-beraikan mereka. Ya. Kemudian pernah terjadi lagi di zaman Babel yang kedua. Ya. Kalau Anda baca di dalam buku Satu Raja-Raja, Dua Raja-Raja yang terakhir, juga Anda baca Yeremia, Anda baca juga di dalam Esra, Nehemia, baca Daniel, itu Babel menguasai seluruh peradaban dunia saat itu. Ini Babel yang pertama ya. Terus kemudian Babel yang kedua, Neo Babel. Kemudian selesai. Kemudian terjadi lagi Roma. Ya kan, betul lahir ke zamannya Persia, tapi dikembalikan semua. Dan kemudian zaman Roma, seluruh dunia, satu bahasa. Bahasa apa? Bahasa Yunani. Di zaman Yesus. Di zaman Babel pakai bahasa Aram. Ya, di zaman Neo Babel. Di zaman ini pakai bahasa Sumerian. Kemudian di sini pakai bahasa Aram, kemudian ada lagi zaman Roma. Pakai bahasa Yunani. Nah, nanti masuk lagi tahun 700. Ya, pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Kemudian masa kolonial imperialisme, pakai bahasa Inggris hari ini. Tetapi nanti di akhir zaman di dalam Wahyu 18, nanti Babel disebut lagi. Itu sudah saya tulis dalam buku saya Khilafah Terakhir ya tentang Babel ini. Nanti di akhir zaman disebut lagi Babel ini akan dihancurkan dalam Wahyu 18. Babel kota besar itu. Nah, jadi manusia mau bikin apapun di sini, begitu Tuhan bilang enggak, selesai. Jadi mau konspirasi apapun di dunia ini, kalau mereka bisa mengalahkan Tuhan, maka Tuhan bukanlah Tuhan. Maka Tuhan itu kalah dengan manusia.
konspirasi sebesar apapun itu akan hancur karena Tuhan bilang enggak. Dan itu sudah terbukti berkali-kali. Segala macam konspirasi. Ini bukan cerita dongeng ya, Kejadian 11 itu. Pernah saya bikin filmnya juga ya, judulnya Spirit of Babel. Itu semua bukti-buktinya ada di Berlin, ada di Museum Berlin. Itu bukan isapan jonggal, itu cerita beneran ya, Menara Babel Kejadian 11 dan kisah Raja Babel si Nebukadnezar itu kejadian beneran. Nah, jadi konspirasi yang begitu besar itu ya Tuhan pakai akhirnya bukan untuk membinasakan manusia, bukan untuk kemuliaan manusia, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ketika orang Israel gagal ya memuliakan nama Tuhan, maka Raja Nebukadnezar ini yang penguasa dunia yang justru memuliakan Tuhannya Daniel. Ketika orang-orang Israel gagal, maka justru orang Roma ini yang akhirnya menyebarkan nama Yesus kan, dengan pertobatan seluruh kekaisaran Roma ini, menyebarkan nama Yesus. Jadi, setiap kali manusia gagal dan kemudian dimanipulasi dengan yang namanya konspirasi global, ini sudah ada dari zaman dulu, bukan baru sekarang. Freemason, Pak. Oh, nggak ada Freemason. Saya banyak kenal orang-orang Freemason di Eropa, banyak. Banyak orang berpikir konspirasi yang abstrak, yang tidak terlihat oleh mata, sedangkan yang kelihatan oleh mata malah nggak dianggap. Khilafah itu adalah sebuah konspirasi yang di depan mata, yang sudah jelas bukan vaksin. Nah, nanti kita tunjukkan bagaimana Alkitab itu bekerja, bagaimana Alkitab itu menggenapi nubuatannya. Cuman balik lagi, kita balik ke makna dari vaksin ini. Ini tadi saya cerita marketingnya, sama tadi saya membantah teori konspirasi ya, bahwa dari zaman Babel kuno Kejadian 11, nanti Anda baca Kejadian 11 ya, dunia satu bahasa, satu budaya. Kemudian mereka bikin menara, mereka mau, mari kita bikin menara supaya kita bisa mencapai ke surga. Itu konspirasi ya, sama Tuhan cuma dibilang kacau, langsung kacau mereka bahasanya. Sama, zaman Nebukadnezar, mereka semua berbahasa Aram. Makanya Alkitab pun di zaman Babel, waktu Daniel 2-7, Esra 4-7, ditulis dalam bahasa Aram. Mengapa? Karena ditulis bahasa Aram. Setelah kemudian dunia semua berbahasa Yunani, Alkitab Perjanjian Baru itu dalam bahasa Yunani. Kemudian orang Islam ikut-ikut. Seluruh dunia mau diislamkan dengan bahasa Arab. Itulah konspirasi sejati Babel. Nah, itulah konspirasi yang sebenarnya. Satu bahasa Arab. Satu syariat. Satu tatanan pemerintahan. Satu budaya. Nah, itu hati-hati. Nah, psikologi masyarakat tentang konspirasi tadi yang pertama tadi ya, mereka nggak tahu. Masyarakat ini sudah baca internet semua, dan mereka taunya dari internet dan dari sumber-sumber yang tidak bermuka, tidak kredibel, nggak punya muka sumbernya. Sama, itu juga nggak jelas. FV Channel itu sering bikin hoax loh, ya hati-hati loh, FV Channel itu. Terus tadi yang saya bilang ya, Mahathir itu mendukung ide mata uang tunggal negara-negara Islam. Satu, itu sudah terang-terangan di depan mata. Dan mereka sekarang kampanyenya gila-gilaan. Jelas konspirasi untuk mau mendirikan satu pemerintahan khilafah, satu budaya, satu bahasa Arab. Itu sudah jelas, satu mata uang juga. Itu seperti yang disajikan di dalam konsepnya tadi, Pak. Ini tadi ya, satu mata uang segala macam, mana tadi. Nah ini ya. Program satu mata uang, satu kuasa, satu kontrol populasi, strategi atau struktur sistematis. Dalam sistem khilafah seperti ini. Nah, itu terjadi. Kita buka sekarang. Ini Kejadian 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi satu bahasanya, satu logatnya. Ya. Mereka satu bahasa. Terus kemudian kita lihat mereka mau apa? Marilah. Nah, ini. Marilah kita membuat batu bata membakar yang baik-baik, lalu bata itu dipakai untuk bikin batu bata. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak. Supaya apa? Jangan terserak, supaya apa? Termanage, terkontrol. Lihat apa kata Tuhan. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang juga mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Bahkan bikin orang pun mereka bisa. Manusia itu sekarang sudah bisa bikin orang ya, cloning ya. Baiklah kita turun dan mengecaubalkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itu ya.
di Babel itu ya. Ini di Babel. Ini cerita di Babel, Menara Babel. Ya. Nah, bagaimana dengan teori konspirasi dunia? Oh iya, kalau Tuhan belum mau, nggak bisa. Jadi jangan takut dengan teori konspirasi karena semua under control Tuhan. Kalau orang Jerman bilang, alles in Ordnung. Ya. Ada semua dalam kendali Tuhan, kita jangan takut. Terus orang Kristen, oh tapi kan kita disuruh berhikmat. Berhikmat apa yang berhikmat? Apa itu berhikmat? Apa? Makanya harus cerdik seperti ular. Kita harus tahu firman Tuhan benar-benar. Nah, kita balik. Ya, kita harus benar-benar tahu firman Tuhan. Kita harus benar-benar tahu firman Tuhan. Nah, kita lagi kasih tahu bagaimana cara kita mensikapi, bagaimana kita membuka firman Tuhan. Makanya di dalam kelas apologetika dan kelas evangelis yang saya ajar, ya, saya ajari membongkar dogma-dogma. Nah, dari semua tafsiran-tafsiran ini, kita akan langsung tahu bagaimana cara dia memahami firman Tuhan. Nah, akan ketahuan gereja-gereja itu memahami firman Tuhan. Ini contoh ya, ini di buku Togel itu, angka 21 itu lambangnya pelacur. 2021 adalah pemisahan dua kelompok gereja yang pro sama tolak. Terus di kitab Wahyu, itu sebenarnya Wahyu 18 ya, Babel pelacur besar. Ya, Babel pelacur besar itu ya, 2000. Nah kan, jadi dia antara Togel sama Alkitab, jadilah dia. Nah, itulah cocokmologi. Siapa suruh kamu ngambil buku Togel buat membenarkan Alkitab? Gobloknya minta ampun. Itu sama dengan orang Kristen yang hobi membenarkan Yesus dengan Al-Quran. Nggak beda. Nah, hal-hal seperti inilah yang terjadi di gereja. Membenarkan Alkitab dengan buku Togel, buku Mimpi, buku Primbon, dengan Al-Quran. Nah, itulah penafsiran-penafsiran yang nanti akhirnya sesat. Pertamanya nggak sesat, kelihatannya benar. Lama-lama akhirnya sesat. Karena dia mencampur adukan kebenaran. Kebenaran dicampur adukan dengan hoax, buku Togel. Nah, itu hati-hati. Nah, apa kata firman Tuhan? Lihat. Yang pertama tadi, ya kita lihat yang pertama tadi, yang merah tadi. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung. Disuruh menghitung ya, bilangan itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Disuruh menghitung bilangan itu tadi. Disuruh menghitung itu artinya berapa? Disuruh menghitung tadi ya, karena angkanya kan 666, bukan 666, bukan 666. Maka tadi 600 ini, ya, pakai key tadi, 600, ya, sama 66. 66, ya, bukan 666, bukan juga ini, bukan juga 666, bukan, tapi 666, ya. Nah, kemudian apa kata firman Tuhan selanjutnya? Dihubungkan lagi ya, yang ayat 9, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang, jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya, di stamp ya, tanda tadi sudah kita bahas di stamp ya. Jadi bukan cuman tadi disuntik terus ada satu titik, oh itu sudah ditanda tuh, enggak, itu di stamp, di dahi dan pada tangannya. Tadi disebutkan tangan yang mana? Tangan yang kanan. Ya, mana tadi? Pada tangan kanannya, ya, ada tangan kanannya. Jadi kita tahu itu tangan kanan. Itu sama. Maka ia akan minum cawan anggur dari murka Allah. Ia akan dihukum sama Tuhan dalam siksa dan api belerang di depan malaikat-malaikat kudus. Maka dan seterusnya ya. Jadi jangan menerima tanda, jangan menyembah dan menerima tanda nama itu tadi di tangan kanan tadi. Nah, kalau gitu nanti Anda kalau divaksin jangan minta tangan kanan, minta tangan kiri. Nah, supaya Anda yakin. Tangan kiri aja ya, Dok. Jangan tangan kanan. Hilang. Karena kan tadi tangan kanan. Betul. Kalau dia bilang oh harus tangan kanan, ya tolak aja. Anda boleh curiga tuh, karena dia kudu tangan kanan. Nah, terus ada kan nanya, Pak boleh di dahi nggak suntiknya? Kan di dahi tuh. Divaksinnya di dahi. Wah, itu nanti Anda greget itu. Ini hebat ini. Raja Uti minta disuntik di dahi.
dibatuk, ya kan? Wah, hebat, di dahi, tuncep, jarum ini tuncep ke di kepala, di dahi itu. Nah, itu hebat itu. Nah, jadi Anda harus ngerti, cerdik seperti Lord, Anda harus tahu benar-benar teksnya itu bunyinya apa dan maksudnya apa. Jangan Anda baca seluruhnya terus disimpulkan satu. Enggak, satu-satu. Alkitab itu nulis itu jangan, itu bukannya nggak pakai maksud, semua itu udah jelas. Nah, terus yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Kalau perintah Allah di dalam Alkitab ini, entolen tauteo, itu selalu cerita apa? Taurat dan iman kepada Yesus. Apakah Anda disuruh menyangkal Yesus waktu terima vaksin? Dok, kalau divaksin ini apakah saya menyangkal Yesus apa enggak? Menyangkal? Oh ya jangan, cari dokternya yang Kristen. Mungkin tanya dulu dokternya. Saya tidak mau baca syahadat lu ya. Saya orang Kristen. Saya percaya kepada Yesus. Sambil divaksin Anda ngomong sama dokternya, saya percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sambil divaksin Anda ngomong begitu terang-terangan di depan dia kalau begitu, supaya Anda jangan, hati nurani Anda jangan tercoreng, tersiksa, ya kan? Itu sekalian yang ekstrim, yang greget gitu loh. Dan Anda tadi perintah Allah apa? Taurat. Nah, nanti kita juga nanti ada lagi ya, Taurat dan beriman kepada Yesus. Ini selalu dua ya. Dua saksi Allah, ya. Nanti di dalam Wahyu 12 juga disebutkan yang orang-orang yang punya the commandment of God dan Jesus testimony. Dua saksi Allah itu juga ada disebut begitu. Nah, ini ada artinya. Singkat cerita, ini artinya adalah orang Yahudi, ini adalah orang Kristen. Lihat, nanti kalau di dalam Wahyu 12, naga itu akan mengejar orang-orang, si keturunan perempuan yang punya the commandment of God, yang punya perintah Allah dan punya kesaksian Yesus Kristus, orang Yahudi dan orang Kristen. Dan itu di buku saya, di dalam video saya Second Coming atau Antikristus, ya itu sudah saya jelaskan, orang Yahudi dan orang Kristen. Lah lihat, ya, jadi siapakah Antikristus sesungguhnya? Ya kan orang-orang yang mengejar-ngejar orang ini, bunuhlah kafir. Orang kafir itu telah kafirlah orang yang menyebut Isa, yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Bunuh kafir dimanapun mereka berada, sudah jelas. Mereka memposisikan seperti itu. Dan satu bahasa Arab, satu budaya Arab, satu mata uang, sudah jelas. Satu pemerintahan khilafah, itu jelas. Konspirasi teori itu di depan mata itu. Yang justru Anda tidak melihatnya. Anda malah ngarang-ngarang kemana-mana. Nah, itu hati-hati. Kita lihat lagi ya. Dan aku melihat laut kaca, orang yang menekan binatang itu patungnya dan bilangan namanya. Terus maka pergilah, ia menumpahkan cawanya ke bumi, maka timbullah bisul yang jahat, berbahaya bagi semua orang yang memakai tanda binatang itu dan menyembah patung. Selalu ada menyembah patungnya. Jadi jangan menyembah yang lain selain Yesus. Makanya mulai sekarang berhentilah di depan patung Anda sujud. Atau di depan tabut perjanjian, atau di depan tanda-tanda simbol-simbol salib sekalipun. Saya pernah mengusulkan kepada gembala senior saya, ya dulu ya, waktu saya jadi board of director di gereja besar, ini boleh nggak saya tutup salibnya? Saya takut-takut tuh ngomongnya, wah nanti saya bisa gegeran ini. Tapi gembala senior saya sangat luar biasa ya, boleh, tutup aja nggak apa-apa. Kita nggak nyembah salib kok. Wah saya kaget, saya girang sekali. Itu yang benar, makanya di gereja tempat kami ibadah itu ya, di sinode saya dulu nggak ada salibnya. Salibnya itu pakai proyektor nanti kalau sebelum ibadah ditunjukkan ada salib Yesus. Tapi setelah ibadah nggak ada. Polos itu, nggak ada gambar salibnya sama sekali. Nah itu makanya Anda hentikan simbol-simbol di dalam gereja itu supaya Anda jangan tertuduh nanti. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Dialah antikristus, yaitu yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kalau yang ada di dalam Alkitab, lihat, ada tanda itu di dahi dan di tangan. Harus ada ketentuannya, di dahi dan tangan kanan. Nah, kalau microchip cair tadi, itu keliling keliling seluruh tubuh kita. Jadi bukan di dahi atau di tangan kanan. Tanda ini balik lagi namanya stem. Nah, saya tunjukkan bagaimana cara membacanya. Salah satu saya contoh tunjuknya ya.
nubuatan di Alkitab. Kalau Anda baca dalam Matius 2 ayat 23, setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ayo, cari di mana ini ayatnya. Di mana ada di Alkitab Perjanjian Lama, ia disebut orang Nazaret. Lihat ya, setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota Nazaret. Saya kasih tahu Anda ya, nabi yang nulis Alkitab terakhir itu adalah Maleaki. Maleaki ini hidup 400 sebelum Kristus, BC. Kota Nazaret itu baru ada kurang lebih 150 BC. Jadi zamannya para nabi, Maleaki, Yesaya, Yeremia, sampai ke Yosua, sampai ke Musa, nggak ada kota nama Nazaret. Hayo loh. Gimana caranya? Dari mana tuh disebut orang Nazaret? Bohong dong Alkitab. Kita terpengaruh karena ada titik koma di sini dan nyambung di Alkitab tadinya tanda baca begini ini nyambung semua. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Titik. Hal itu terjadi supaya genaplah orang yang disampaikan nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Orang Nazaret ini bukan orang Nazaret kayak begini, the man of Nazaret bukan, tapi disebut Hanotsri atau Nazarenes. Hanotsri bahasa Ibrani ya, atau Nazarenes. Dalam bahasa Yunani-nya. Nah, apakah nulis itu? Kalau kita baca dalam Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkal akan berbuah. Lihat ya, kata Notsri itu ya berasal dari kata Netzer, ya, a branch. Jadi dalam Yesaya 11 ayat 1 ini, suatu tunas tunggul Isai, taruk akan tumbuh, ya. Makanya Yesus disebut sang taruk, ya, branch atau netzer, disebut netzer, notsri. Kata aslinya ini, waneser ini kan kata bentukan dan notsri, ya, dan notsri dari kata notsri. Nah, notsri ini kemudian tahun 150 sebelum Masehi, Raja Herodes yang pertama, dia membangun kota namanya Nazaret. Nazaret ini bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Notsri. Notsri. Ini adalah bahasa Ibrani dari Nazaret, kota Nazaret. Nah, kita lihat ya, kota Nazaret ya. Kota Nazaret. Kita cek ya. Nazaret. City of Nazaret. Saya tunjukkan kepada Anda. City of Nazaret. Mana? City of Nazaret. Apa namanya itu ya? Sign. Nah, lihat ya. Anda lihat di kata tulisan Nazaret. Kelihatan nggak itu? Kata Nazaret itu tulisannya seperti itu ya, Nazaret. Ya. Nah, sekarang kita lihat kata bahasa aslinya tadi, Yesaya 11 ayat 1. Yesaya 11 ayat 1. Nah, kita masukkan ke gimana? Hebrew text analysis. Saya jadiin Anda tuh ya, lihat ya. Kata Notsri, 5342. Tulisannya sama ya, Notsri ya. Netzer ya. Nah, itulah kata Notsri. Jadi, bagaimana cara menjelaskan nubuatan itu?
sang Taruk, Notsri, benar-benar Notsri. Yesus itu keturunan Isai. Isai itu bapaknya Daud. Ya, Yesus itu Notsri itu artinya juga keturunan, ya, generation. Kalau kita lihat tadi, Notsri itu artinya sprout atau shoot, natsar, sprout, shoot, branch atau descendant. Branch ini tadi ya cabang atau descendant, keturunan. Kata Notsri itu. Yesus adalah keturunan Isai. Tetapi bagaimana cara bilangnya? Yesus itu sengaja pergi ke sebuah kota yang namanya Nazaret. Padahal zaman Maliaki belum ada kota nama Nazaret. Tetapi Tuhan dengan sengaja dia bikin sebuah kota yang namanya Nazaret. Tuhan dengan sengaja, dengan kekuasaannya, dia bikin sebuah kota namanya Nazaret. Ya, digerakkan hatinya si Herodes untuk mendirikan kota yang bernama Nazaret. Sehingga Yesus itu benar-benar disebut orang Nazaret. Makanya disalibnya Yesus, Inri, Yesus Nazarenus Rex Yahudim. Itu dengan sengaja dibuat. Itulah cara membaca nubuatan. Letterlux. Dibuat letterlux. Selain memang benar-benar Yesus adalah Taruk, descendant tadi Notsrinya Isai, tapi dibuat juga letterlux. Dibuat letterlux bahwa ia benar-benar orang dari Nazaret. Nah, itulah cara membaca nubuatan. Jadi, kalau kita membaca tadi, 666 tadi, ya balik lagi, maka angkanya akan benar 666. Dan itu benar-benar di-stamp di tangan kita atau di dahi kita. Bukan jalan-jalan microchip. Bukan, nggak ada hubungannya. Tidak masalah dengan microchip. Mereka akan mengatur keuangan. Bisa aja microchip dipakai, tetapi selama Anda tidak menyembah patungnya, Anda nggak masalah. Itulah menyembah, makanya Anda harus tahu Anda sedang menyembah Tuhan atau menyembah patungnya. Dan masalahnya sekarang ini, ya, masalahnya sekarang ini, banyak gereja-gereja, banyak orang Kristen lebih sibuk ngurusin microchip daripada marturia dan diakonia. Ayo loh, mana yang sesat? Anda yang sibuk dengan microchip atau Anda yang sibuk dengan marturia dan diakonia? Nah, kalau Anda tidak melakukan kesaksian marturia dan diakonia, Anda disebut enyah lah. Tapi orang bangga kalau sudah seminar, sudah bisa tahu microchip segala macam. Nah, saya kasih ayat Anda yang terakhir seperti biasa, ya. Dalam Roma 13 ayat 1, kita sudah bahas kemarin. Roma 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1 ya, saya bacakan ya. Ini ayat terakhir, nanti teman-teman boleh komentar yang sisanya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman bagi atas dirinya. Saya mau nanya kepada Anda, apakah Jokowi nyuruh Anda untuk menyangkal Yesus? Enggak kan? Jadi salahnya di mana? Tapi Anda malah berani memboikot. Waduh, nakut-nakutin. Kalau Anda tidak mau dipasang diberi vaksin, jangan karena masalah teologis. Karena sudah jelas itu hanya tafsir. Nyatanya banyak yang juga yang tidak setuju dengan Anda, teologis Anda cocokmologi. Sudah jelas kelihatan. Kan sudah saya buktikan tadi 666 itu apa, masangnya di mana, bagaimana rupanya, bagaimana membaca nubuatan itu di dalam Alkitab. Letterlux. Jadi jangan bilang itu simbolisasi segala macam, itu letterlux. Itu letterlux benar-benar 666 nanti tempel di kepalamu nanti ditulis. Itu benar-benar letterlux. Saya berani jamin itu tertulis letterlux 666 sama seperti pengenapan Yesus orang Nazaret. Itu benar-benar letterlux. Ia akan terhitung di dalam kawanan pemberontak. Ya kan di dalam Mazmur kan ditulis, ia akan terhitung di dalam kawanan pemberontak. Yesus waktu ditangkap di Taman Getsemani, Yesus bilang apa? Barang siapa punya 2 jubah, jualah, belilah pedang. Pedangnya buat apa? Buat ngelawan orang Roma? Bukan. Karena zaman itu orang punya pedang sama dengan Anda hari ini punya pistol.
Kalau Anda punya pistol tanpa izin, Anda bisa dibilang kena undang-undang makar, subversif, pemberontak, makar ya, memberontak kepada pemerintah. Zaman Yesus, Anda punya pedang, bukan pisau, tapi pedang. Belilah pedang, itu beda, pedang itu buat perang. Pisau itu buat masak, buat potong daging. Pedang itu buat perang, belilah pedang. Guru, ada ini satu. Mengapa ada satu? Ujuk-ujuk bisa ada, karena ada muridnya Yesus, anggota Kopassusnya orang Yahudi, namanya Zelot. Simon orang Zelot, itu salah satu murid Yesus, anggota Kopassusnya Yahudi. Orang Zelot itu, ya, kalau lagi mau bunuhin lawannya, dia cuman malam-malam dia pergi, itu bisa satu pasukan, satu kompi bisa mati semua itu. 100 orang, satu batalion bisa mati semua, digorok malam-malam sama dia. Itu orang Zelot. Kayak Kopassus ya, kayak sekarang itu namanya Sayetet. Nah, kalau Anda lihat di katakan saya itu Sayetet ya, simbolnya Sayetet. Itu tuh mereka pasukan khusus yang ditakuti di seluruh dunia sampai hari ini. Nah, mengapa mereka bisa tiba-tiba punya pedang? Karena salah satu murid Yesus itu adalah anggota Zelot itu. Makanya Yesus disebutkan dinubuatkan dalam Alkitab, ia terhitung dalam kawanan pemberontak. Karena ada pedang, ada anggota Zelot di situ, jelas anggota Zelot, jelas itu pemberontak, ada pedang di situ, jelas Yesus. Tuduhannya pun apa? Aku raja orang Yesua Hanotsri wa Melek Yahudim. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Tuduhannya pun adalah tuduhan politik. Itu tuduhan politik loh, bukan tuduhan agama. Ya kan, tuduhannya hukuman politik. Salib itu hukuman politik. Kalau hukuman agama dirajam, tapi Yesus tidak dirajam. Yesus disalib, digantung, disalib. Dan terkutuk yang orang yang mati digantung. Semua itu letterlek lu penggenapannya, bukan simbolisasi. Nah, waktu Yesus berkata, ia dimakamkan di kalangan para bangsawan. Yesus itu dimakamkan, walaupun dia tidak punya harta benda, dimakamkannya Yesus itu di makamnya anggota Sanhedrin, anggota Dewan. Sanhedrin bernama Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea itu anggota Sanhedrin, 70 tua-tua Israel yang sangat terhormat, paling terhormat Sanhedrin ini. Dan Yesus dimakamkan di kuburnya Yusuf Arimatea. Nubuatan itu digenapi letterlek, bukan simbolisasi, jangan dikarang-karang. Alkitab selalu polanya itu letterlek, bukan simbolisasi metafora. Enggak. Penubuatan itu jangan Anda karang-karang, jangan Anda rekayasa. Itu letterlek. Kalau bilang dikasih tanda bener. Kalau tangan kanan ya tangan kanan beneran. Kalau di dahi beneran. Bukan yang itu cacar itu salah satu bukti. Bukan, nggak ada 666-nya, jangan. Kalau Anda ditulis 666 di situ ditulis, atau sebuah nama yang jumlahnya itu 666, Anda boleh. Dan kedua, Anda ditanya, saya ini mengaku Yesus Kristus, waktu divaksin, Anda bilang, saya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan ya. Anda ngomong, supaya Anda jangan tertuduh, kalau saya mah nggak usah ngomong, saya juga tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Gitu. Jadi, Anda jangan terpancing ke sana, karena ada syarat-syaratnya. Anda harus lihat, jangan diborong jadi satu, langsung dikasih arti. Nggak bisa. Setiap huruf di Alkitab itu bermakna. Makanya ketahuilah bahasa aslinya. Kayak Pak Jenderal kemarin, ya kan bilang Wahyu 11 ayat 8. Pak Jenderal bacanya terjemahan. Kalau saya baca aslinya. Bahasa yang aslinya adalah auton, yaitu Tuhan mereka. Nah, itu harus bahasa aslinya. Alkitab ini banyak versinya, iya terjemahan. Karena bacalah bahasa aslinya. King James dipengaruhi oleh Vulgata. King James dipengaruhi oleh Vulgata. Vulgata pun masih terjemahan. Pakailah bahasa aslinya. Misalnya, teks Vatikanus, itu bahasa aslinya. Teks Alexandrianus, itu bahasa aslinya. Kalau kita mau bedah Alkitab, mau berteologi, sekolah, belajar yang benar, yang serius. Kalau enggak, kita cuman baca aja buat konsumsi sehari-hari. Jangan untuk tafsir. Berbahaya sekali. Makanya, Yesus pun sekolah rabbinik. Makanya dipanggil rabi. Para rasul pun ikut dalam sekolah rabbiniknya Yesus. Makanya, para rasul itu disebut murid-murid Yesus. Disebut talmudik, murid-murid. Karena mereka sekolah bersama dengan Yesus. Makanya disebut murid. Kalau nggak sekolah, nggak akan disebut murid. Ya, dan makanya mereka nggak lulus, tapi mereka nggak lulus, ya kan? Kenapa? Karena sebelum lulus Yesus kan sudah naik ke surga.
Jadi mereka, bagaimana kelulusan mereka dengan Roh Kudus? Tapi ada nggak para rasul itu disebut rabi? Nggak ada, karena nggak lulus, nggak ikut sekolah formal. Tetapi mereka sekolah dari Yesus, benar-benar sekolah selama 3,5 tahun, 24 jam sehari. Itulah Talmudik. Mereka sekolah, dan mereka mempelajari kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci, bukan cuma satu kitab, mereka mempelajari. Nah, itu yang paling penting. Jadi, bolehkah divaksin? Boleh. Itu bukan antikris. Itu bukan antikris. Dan beberapa hari ini pun Roh Kudus berkata kepada saya, orang-orang ini tersesat. Orang-orang yang mengkaitkan vaksin dengan antikris ini sedang tersesat. Karena mereka sibuk dengan vaksin, sibuk dengan konspirasi, tetapi tidak memberitakan Injil. Tidak melakukan diakonia. Gereja-gereja daripada sibuk mikirin konspirasi. Tuhan tidak suruh kalian mikir konspirasi, Tuhan suruh kalian diakonia. Malah nggak dilakukan. Tuhan suruh kamu pergi ke jalan-jalan bersaksi. Lah kamu nggak lakukan, malah sibuk konspirasi. Makanya kamu sesat. Dan Tuhan berkata, terkutuklah. Bukan kata saya, karena kamu tidak bermarturia dan berdiakonia, malah sibuk berkonspirasi.